Fluktuasi di Menara Guyu juga ditransmisikan ke dunia luar, memungkinkan penatua lain dan wakil ketua aula untuk melihatnya. Segera, pesan pertanyaan keluar. Di luar, Jueju Tianzun dan yang lainnya yang menjaga di sini juga menerima pesan dari Zuo Tong Tianzun dan yang lainnya. Tiba-tiba, semua wajah berubah drastis. Mata-mata iblis. Qin Chen benar-benar menemukan mata-mata klan iblis. Penatua Zenan adalah mata-mata ras iblis, tidak hanya mengungkap kekuatan gelap dari klan iblis, tetapi juga menemukan formasi komunikasi klan iblis. Bahkan dia lebih memilih meledakkan diri daripada membuktikan ketidakbersalahannya saat pencarian jiwa. Lalu, apakah yang dikatakan Qin Chen itu benar? Di luar, Jueju Tianzun, Yi Zheng Tianzun, dan dua Tianzun besar lainnya semuanya terkejut. Dan segera, banyak penatua dari dunia luar juga mengetahui berita bahwa penatua Zenan adalah mata-mata iblis, dan mereka gempar dan langsung membuat sensasi. Satu batu membangkitkan 1000 gelombang. Ada keributan di tempat rahasia markas besar Tiangong. Semuanya, dapatkah ini membuktikan bahwa saya tidak bersalah? Ucap Qin Chen memandang semua orang dengan ringan. Tidak, kamu belum bisa menjelaskan. Ini hanya dapat membuktikan bahwa orang ini adalah mata-mata klan iblis, tetapi tidak dapat membuktikan bahwa kamu bukan mata-mata. Jika kamu juga mata-mata, status kamu seharusnya lebih tinggi dari penatua Zenan. Kalau tidak, mengapa dia meledakkan dirinya sendiri? Mungkin itu hanya untuk melindungimu, kata Zuo Tong Tianzun. Tiba-tiba, semua orang berubah warna. Memang, itu sangat mungkin. Jika Qin Chen juga mata-mata iblis, dia memang bisa merancang trik pahit untuk membuktikan bahwa dia tidak bersalah. Oleh karena itu, bahkan jika penatua Zenan adalah mata-mata, Qin Chen tidak dapat memastikan bahwa dia bukan mata-mata. Qin Chen terdiam. Kakak tertua, Anda bisa menjawab semua pertanyaan ini, jadi bagaimana saya bisa membuktikan diri? Apakah menurutmu aku pasti mata-mata klan iblis? Ucap Qin Chen dengan dingin. Zuo Tong Tianzun berkata dengan sungguh-sungguh, tentu saja, itu mungkin belum tentu. Namun, hanya mata-mata dari iblis tidak mewakili kepolosan Anda. Bukankah Anda mengatakan bahwa Anda dapat menemukan semua mata-mata? Jika kamu dapat menemukan semua mata-mata, maka kami akan percaya padamu. Qin Chen harus mengatakan bahwa ide Zuo Tong Tianzun ini terlalu kejam. Namun, ini juga sangat efektif. Bahkan Qin Chen memutar matanya sedikit, dan bisa memunculkan ide yang begitu kejam. Kemungkinan bahwa Zuo Tong Tianzun adalah mata-mata klan iblis juga berkurang di hati Qin Chen. Karena dia kejam terhadap iblis. Oke, kalau begitu aku akan mencarinya dengan hati-hati. Ucap Qin Chen terdiam. Saat ini, Qin Chen terus memverifikasi. Seorang penatua masuk, dan setengah jam kemudian, ketika yang kelima datang, mata-mata kedua ditemukan lagi. Penatua ini tidak meledakkan dirinya sendiri. Namun, di bawah pencarian jiwa Zuo Tong Tianzun, tiba-tiba ledakan kekuatan gelap pecah di lautan jiwa pihak lain, yang secara langsung memusnahkan jiwa penatua. Itu adalah tindakan bunuh diri dan juga membiarkan semua orang tidak menemukan apapun. Satu lagi meninggal. Selanjutnya, Qin Chen terus mencari. Ketiga, yang keempat, kelima, dalam satu hari, Qin Chen menemukan 13. Berita itu tersiar dan menjadi sensasi. Itu mengejutkan. Dalam satu hari, 13 mata-mata ditemukan. Selain itu, kurang dari 100 penatua dan diaken diuji, dan penyebaran berita seperti itu membuat semua orang berubah warna. Setelah menemukan 13 mata-mata, Zuo Tong Tianzun dan yang lainnya melihat ekspresi Qin Chen, dan mereka juga menjadi lebih baik. Bagaimanapun, Qin Chen memang terus-menerus menemukan mata-mata. Sangat disayangkan mata-mata ini tidak dapat mencari jiwa sama sekali, mereka memiliki kekuatan kegelapan di benak mereka, dan mereka akan langsung meledak, membuat Zuo Tong Tianzun dan yang lainnya marah. Selanjutnya, Qin Chen terus menyelidiki. Selain itu, di tempat rahasia markas besar Tiangong, semua penatua dan diaken harus diuji. Selama 3 hari berturut-turut, Qin Chen menemukan total 31 mata-mata. Dan Qin Chen juga sangat lelah. Dia harus memobilisasi kekuatan ciptaan sekali tanpa ujian. Itu sangat melelahkan. Selain itu,
dia juga harus mengerahkan kekuatan darah Raja Kegelapan. Namun, setiap kali dia mendesak darah Raja Kegelapan, dia harus sangat berhati-hati, dan dia tidak bisa membiarkan banyak wakil ketua aula menyadari bahwa itu darinya. Jadi setelah 3 hari, Qin Chen meminta cuti sehari dan melanjutkan tes pada hari keempat. Tianzun pengrajin kuno dan yang lainnya berdiskusi dan setuju, dan saat ini, ada beberapa wakil ketua aula yang menjaga di sini, dan wakil ketua aula lainnya juga akan berganti shift. Sekarang, di dalam wilayah iblis, ini adalah kehampaan iblis yang sangat luas, dengan energi iblis membubung ke langit, seperti api penyucian. Di api penyucian ini, banyak bintang ajaib mengambang, dan energi iblis yang tak ada habisnya memancar dari bintang-bintang ajaib ini, berubah menjadi sungai iblis yang luas, berkelok-kelok dan mengalir. Di tengah sungai iblis, ada bintang ajaib yang sangat besar, dan di bintang ajaib itu, ada sosok hitam besar yang membentang di seluruh bintang. Leluhur iblis, pada saat ini, suara ketakutan tiba-tiba menyebar. Di kejauhan, ada sosok menjulang yang terbang dengan panik dan tampak cemas. Siapa yang mengganggu tidurku lagi? Suara gemuruh leluhur iblis abisal bergema sepanjang ruang dan waktu, dan hanya beberapa bintang ajaib di sungai iblis tak berujung yang langsung berdesakan, dan di atas bintang ajaib besar itu, sosok gelap yang menjulang berdiri, mengeluarkan nafas yang tak berujung dan mengerikan. Dia membuka mulutnya dengan santai dan mengeluarkan raungan, yang bisa menghancurkan langit. Leluhur abisal marah dan meraung. Api ajaib yang mengerikan mendidih. Di kejauhan, sosok yang menjulang tinggi itu berjongkok di tanah dengan tergesa-gesa dan penuh hormat. Aura marah leluhur abisal langsung membombardirnya, mengguncang tubuhnya dan memuntahkan darah di tempat. Namun sosok agung ini tidak berani bergerak, hanya gemetaran. Pada saat yang sama, dia berteriak dengan ngeri, "Tuan leluhur iblis, hal besar itu tidak baik, hal-hal besar itu tidak baik." Dia tampak gugup dan jelas memiliki dampak yang besar. Ini membuat leluhur iblis abisal tenggelam. Apa yang terjadi? Itu membuat bawahannya sangat gugup, dia lebih suka membangunkan dirinya sendiri, dihukum, dan melakukan hal-hal seperti itu. Mari kita bicarakan, apa yang terjadi? Ucap leluhur iblis abisal menatapnya dengan dingin. Dia juga tahu bahwa jika pihak lain tidak melakukan apa-apa, tidak mungkin membangunkannya. Tuan leluhur iblis, itu adalah Qin Chen. Dia keluar dari pagoda Guyu, tetapi dia mencari mata-mata klan iblis kita yang bekerja di Tiangong. Hanya dalam 3 hari, lebih dari 30 orang telah diidentifikasi. Ucap sosok yang menjulang buru-buru berkata. Apa? Pada leluhur iblis abisal, aura menakutkan seperti lautan luas tiba-tiba menyapu, dan mata dewa iblis menatap sosok yang menjulang tinggi, penuh amarah. Lebih dari 30 mata-mata telah ditemukan. Apa masalahnya? Bukankah saya menyuruh Anda untuk memberitahu orang-orang itu agar tidak melakukan apa-apa? Apakah kamu memberikan perintah bodoh lainnya? Ucap leluhur iblis abisal sangat marah. Sosok yang menjulang itu buru-buru berkata, informasi yang didapat bawahan ini dari mata-mata kita di Tiangong adalah seperti ini. Segera, sosok yang menjulang tinggi memberitahu leluhur iblis abisal semua informasi yang dia dapatkan. Apa? Menggunakan roh jahat menara Guyu, dapatkah itu mengidentifikasi mata-mata iblisku? Bagaimana ini mungkin? Ucap leluhur iblis abisal memiliki pandangan yang mengejutkan di matanya. Segera informasikan kepada para pimpinan klan tulang, klan Zek, dan klan hantu, dan datang untuk berdiskusi. Ucap leluhur iblis abisal dengan dingin. Sosok yang menjulang tinggi itu kaget dan buru-buru berkata, baik tuanku. Dia tidak berani mengabaikan, dan tahu bahwa masalah ini mendesak, dan segera menyampaikan beritanya. Dan saat ini, di markas besar Tiangong, sehari berlalu, Qin Chen mulai mencari mata-mata lagi. Seorang penatua dan diaken terkenal diatur untuk memasuki pagoda Guyu untuk penyelidikan. Kali ini, 3 hari berlalu. Qin Chen sekali lagi menemukan 25 mata-mata iblis. Tapi 3 hari kemudian, Qin Chen minta istirahat lagi. Dalam 7 hari, total hampir 60 mata-mata ditemukan, dan tempat rahasia markas Tiangong terguncang. 7 wakil ketua aula seperti Tianzun pengrajin kuno dan Zuotong Tianzun,
pada saat ini, tidak peduli dengan apa yang sedang dihadapi Shen Gong Tianzun. Untuk sesaat, tempat rahasia markas Tian Gong bergemuruh. Inspeksi besar-besaran ini membuat 7 wakil ketua Aula yang tersisa terlihat waspada, dan tidak ada yang berani menangani hal-hal seperti itu. Hanya dengan menunggu kembalinya Shen Gong Tianzun, mereka dapat merasa nyaman. Untungnya, di bawah komunikasi konstan mereka, Shen Gong Tianzun akhirnya menerima berita tersebut, dan setelah mendengar berita tersebut, dia juga sangat terkejut. Dia segera mengatakan bahwa jika dia diberi waktu 3 bulan lagi, dia pasti akan kembali ke tempat rahasia markas dalam waktu 3 bulan. Itu benar-benar hal yang terlalu besar, bahkan jika Shen Gong Tianzun memiliki sesuatu yang penting, itu tidak dapat diabaikan, dan dia pasti akan bergegas kembali secepat mungkin. Mendengar berita Shen Gong Tianzun, Zuo Tong Tianzun dan mereka semua menarik napas lega. Meski butuh waktu sekitar 3 bulan, mereka semua menemukan perasaan tulang punggungnya. 3 bulan? Selama kita menunggu 3 bulan, Tuan Shen Gong Tianzun akan kembali. Pada saat itu, kita semua akan santai. Dalam ruang diskusi, 7 wakil ketua Aula merasa lega. Namun, sebelum kembalinya Tuan Shen Gong Tianzun, saya mengusulkan agar Tian Gong menerapkan darurat militer, dan tidak ada yang diizinkan keluar. Darurat militer juga akan diterapkan di lorong-lorong tempat rahasia markas besar. Ucap Tianzun pengrajin kuno berkata dengan sungguh-sungguh. Ini untuk berjaga-jaga. Dalam 3 hari, hampir 60 mata-mata iblis ditemukan. Begitu berita ini sampai ke klan iblis, itu pasti akan menimbulkan kejutan. Siapa yang tahu tindakan seperti apa yang akan dilakukan iblis? Selain itu, saya menyarankan bahwa, kecuali kita bertujuh, tidak ada yang harus memberitahu berita tentang kembalinya Tuan Shen Gong Tianzun dalam 3 bulan. Kata Tianzun pengrajin kuno memandang semua orang. Yizheng Tianzun sedikit mengernyit. Mempertimbangkan keadaan khusus, meskipun banyak penatua dan diaken menyatakan ketidakpahaman mereka pada awalnya, pada akhirnya semua orang setuju dengan rencana tersebut. Di Menara Guyu, Qin Chen sudah cukup lelah. Hampir 60 mata-mata iblis ditemukan, dan sikap 7 wakil ketua Aula terhadapnya telah banyak berubah. Tetapi mereka juga tidak mengendurkan kewaspadaan mereka terhadapnya. Qin Chen, jangan punya tekanan psikologis. Tuan Shen Gong Tianzun akan kembali dalam 3 bulan, dan kepolosanmu secara alami akan hilang pada saat itu. Ucap Tianzun pengrajin kuno dengan mata menyipit. Hati Qin Chen sangat gembira, dan dalam waktu 3 bulan, dia bisa menunggu. Tidak masalah, tapi kali ini, aku mungkin harus istirahat selama 2 hari lagi. Kata Qin Chen dengan ringan. Tidak masalah, kamu bahkan bisa kembali ke kediamanmu untuk beristirahat. Kata Tianzun pengrajin kuno tersenyum. Qin Chen segera menatap Tianzun pengrajin kuno, kalau begitu terima kasih, Tuan Tianzun pengrajin kuno. Tianzun pengrajin kuno berkata dengan acuh tak acuh, jangan berterima kasih padaku, wakil ketua Aula lainnya juga setuju. Setidaknya, sejauh ini, kemungkinan besar kamu bukan mata-mata iblis. Tetapi, saat kamu sedang beristirahat di kediamanmu, kami, 7 wakil ketua Aula, akan bergiliran menjaga di luar kediamanmu untuk mencegah kecelakaan. Kamu tidak akan menolak ini bukan? Qin Chen berkata sambil tersenyum, apakah saya berhak menolak lagi? Pada saat yang sama, Qin Chen meninggalkan pagoda Guyu dan langsung kembali ke kediamannya. Dia mengangkat kepalanya dan menatap langit. Mata penciptaan bergerak. Tiba-tiba, semua jenis jalan melintasi pulau Dewa Pengrajin. Qin Chen memperhatikan dengan hati-hati sampai beberapa kekuatan ciptaan tidak dapat dikonsumsi, jadi dia menutup mata ciptaan. Di sudut mulutnya, seringai kecil terlihat. Menarik, ini sangat menarik. Saya ingin melihat, apa yang akan Anda lakukan. Pada saat ini, di alam semesta yang luas, di langit berbintang, 3 aura menakutkan tiba-tiba turun ke dunia ini. Ini adalah 3 sosok agung dan tak terbatas. Setiap orang seperti dewa, dan ada aura mengerikan yang tak berujung melonjak dari tubuhnya. Tempat-tempat yang mereka lewati seperti air mati, dan bintang-bintang mundur dengan liar, tidak bisa mendekati mereka sama sekali. Di antara mereka, 1 orang penuh tulang, duduk di singgasana tulang. Itu adalah pemimpin klan tulang.
Kemanapun dia pergi, kehampaan tubuhnya terpelintir menjadi pusaran air, seolah-olah menjadi medan kematian. Pria lainnya berdiri di atas sarang induk yang terdiri dari serangga hitam jelek yang tak terhitung jumlahnya. Sarang itu panjangnya puluhan ribu kilometer dan menjulang tinggi, yang sekilas membuat orang merasa kedinginan. Adapun yang ketiga, itu adalah bayangan gelap, yang tampaknya berada di antara materi dan jiwa, tetapi memancarkan udara sedingin es yang bahkan membekukan alam semesta. Ketiga pria kuat ini saling menatap. Ketiga orang ini adalah yang terkuat dari ras teratas di alam semesta, klan tulang, klan Zek, dan klan hantu, dan mereka juga dapat dianggap sebagai tiga klan utama di bawah klan iblis. Meski ada banyak orang kuat di ras lain, dibandingkan dengan klan Zek, klan tulang, dan klan hantu, kekuatan mereka secara keseluruhan tidak sebaik itu. Aku tidak tahu mengapa leluhur iblis memanggil kita semua ke sini kali ini. Ucap tiga pria kuat itu memiliki ekspresi serius di mata mereka. Panggilan leluhur iblis, hal seperti itu tidak sering terjadi, dan sering terjadi hanya ketika hal-hal besar terjadi. Dan ketika ketiganya berbicara, tiba-tiba, antara langit dan bumi, cahaya sihir yang mengerikan menyapu, bergemuruh, seperti lautan kekuatan sihir yang luas, mengalir turun, luas dan tak tertandingi, dan langsung menyelimuti langit dan bumi. Wajah ketiga pria kuat itu semuanya sedikit berubah. Ini, leluhur iblis telah datang. Di tengah kekuatan sihir yang besar, bayangan leluhur iblis yang mencapai langit turun, itu adalah leluhur iblis abisal. Saya telah melihat leluhur iblis. Ucap ketiga pria kuat itu membungkuk dan memberi hormat. Baiklah, kalian semua ada di sini. Ucap leluhur iblis abis turun, langsung membentuk kursi iblis di bawahnya, lalu duduk di atasnya. Saya tidak tahu mengapa leluhur memanggil kami. Ucap ketiga pria kuat itu membungkuk. Leluhur iblis abis melirik ketiga orang itu, dan kemudian berkata, hari ini saya memanggil Anda untuk datang ke sini untuk seorang murid Tian Gong bernama Qin Chen. Saya ingin tahu apakah Anda telah mendengarnya. Ketiga pria kuat itu terkejut satu demi satu. Ketiganya dengan hormat berkata, leluhur, apakah Anda berbicara tentang anak laki-laki yang memiliki sumber waktu dan mengalahkan lebih dari 1000 orang kuat di markas Tian Gong sebelumnya? Leluhur iblis abis mengangguk dan berkata, pria kecil bernama Qin Chen yang telah muncul dari umat manusia dalam pekerjaan Tian Gong telah meningkat dengan sangat cepat, dan asal-usul orang ini luar biasa, tidak sesederhana yang Anda pikirkan. Kali ini, saya memanggil Anda bertiga karena orang ini bisa mengendalikan sebagian dari kekuatan Menara Guyu dan mengidentifikasi mata-mata klan iblisku. Ucap leluhur iblis abis dengan sungguh-sungguh. Apa, Menara Guyu? Ucap tiga pria kuat itu memiliki gelombang besar di hati mereka. Leluhur, apakah ini benar? Tanya ketiga pria kuat itu dengan terkejut. Tentu saja itu benar. Ucap leluhur iblis abisal melirik ketiganya dengan acuh tak acuh, dan berkata lagi, lebih penting lagi, orang ini telah berada di tempat rahasia markas besar Tian Gong sekarang. Saya khawatir jika dia dibiarkan terus seperti ini, umat manusia akan memiliki eksistensi kuat lainnya yang mirip dengan Shen Gong Tianzun. Suatu hari nanti, dia bahkan mungkin menjadi karakter seperti Xiao Yao Supreme. Akan sulit bagi kita untuk membunuhnya di masa depan. Kita harus membasmi dia secepat mungkin. Ucap leluhur iblis abisal dengan suara yang dalam. Tiba-tiba, para pemimpin dari tiga klan utama semuanya terkejut dan menghirup udara dingin dengan kata-kata leluhur iblis abisal. Seperti yang dikatakan leluhur, tentu saja itu harus diberantas secepat mungkin. Tapi, bagaimana kita bisa memberantasnya? Ucap pemimpin klan Zek tampak dingin dan berkata lagi, jika ingin membunuh orang ini, setidaknya harus mengirim Tianzun Puncak. Tetapi jika Tianzun Puncak masuk ke tempat rahasia markas Tian Gong itu, dia pasti akan diserang oleh pilar api ekstrim. Pada saat itu, kata pemimpin klan Zek tidak melanjutkan, tetapi semua orang tahu apa maksudnya. Tiba-tiba, ketiga pria kuat itu semuanya berubah warna. Leluhur, ini sangat berisiko untuk mengirim Tianzun Puncak ke Tian Gong. Untuk melindungi tempat rahasia markas besarnya, Terans sendiri berada dalam bahaya. Jika kita dengan gegabah mengirim lebih banyak yang kuat, mereka juga akan berada dalam bahaya. Itu benar, leluhur, meskipun Shen Gong Tianzun itu hanya Master Tianzun Puncak,
tetapi dia telah menjadi Tianzun selama puluhan ribu tahun yang lalu. Selain itu, tempat rahasia markas Tiangong adalah base camp-nya. Saya khawatir akan sulit bagi kita untuk mengirim lebih banyak Tianzun teratas ke sana. Ucap ketiga pria kuat itu dengan tergesa-gesa.